Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar TIK ya hari ini? Ini suasana lab komputer MTS Irsyadul Atfal. Ya, nanti kalau sudah bisa masuk, kita insya Allah belajar di sini ya. Kira-kira sekolah masuknya kapan ya? Pasti kalian juga udah pada kangen kan? Saya paham belajar online memang kurang maksimal dan sulit dipahami ya, karena kita terbatas ruang dan waktu. Satu kata untuk kita semua yaitu sabar ya. Mau gimana lagi, karena suasananya memang seperti ini. Ya udah, kita mulai aja yuk. Pembahasan kali ini tentang peripheral komputer, pengoperasian, serta program aplikasi komputer. Ada yang tahu kita di lab komputer ini menggunakan komputer generasi keberapa yo? Iya betul ya, generasi keempat, di mana personal komputer sudah banyak digunakan dengan teknologi mikroprosesor. Peralihan dari generasi keempat dan kelima ini, kedepannya itu menggunakan teknologi artificial intelligence, di mana akan lebih canggih lagi komputernya. Ini disebut layar monitor, kemudian ini keyboard, ini mouse, dan yang di bawah ini berbentuk kotak adalah CPU. Ya, CPU ini merupakan Central Processing Unit. Di dalamnya terdapat prosesor yang merupakan otaknya komputer. Setiap CPU tingkat kecepatannya berbeda tergantung dari prosesor itu sendiri ya. Selain prosesor juga ada komponen lainnya yang saling bekerja sama dan memerlukan perangkat tambahan yang disebut peripheral. Ini mencakup perangkat input, perangkat output, dan perangkat pendukung sistem lainnya. Jadi mouse ini akan disambungkan ke belakang CPU. Ya, ke sini ya. Ini bagian belakang casing komputer dan terdapat port interface ya, kalau kalian perhatikan. Sebentar, gelap. Gampangnya port itu pokoknya sebuah colokan lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, ini adalah input dari si keyboard ya. Kemudian layar monitor yang terhubung ini adalah kabel VGA yang warna biru. Kabel VGA ini dihubungkan ke sini ya, biru. Nah, dan ini satu lagi kabel power supply. Kabel power supply dicolokkan ke sini. Sedangkan ini adalah kabelan jaringan. Oke, ini coba kita buka CPU. Nah, ini dalamnya seperti ini ya. Nah, ini kalau misalnya sudah berdebu, pakai kuas dibersihkan. Ini yang warna ungu adalah papan motherboard ya. Ini tempat komponen menyatu di dalamnya, semua komponen menyatu di sini. Kemudian ini adalah power supply, fungsinya untuk mengalirkan listrik. Kemudian ini adalah fan, kipas, fungsinya adalah untuk mendinginkan prosesor di dalamnya. Nah, kemudian ini adalah RAM ya, tempat penyimpanan data sementara. Kemudian ini adalah untuk VGA ya, untuk monitor supaya menghasilkan gambar. Kemudian ini, nah ini adalah tempat hard disk. Ya, kalau kita lihat dalamnya seperti ini. Ini sama ya, bentuknya seperti ini. Ini power supply, jika dibuka ya.
Ini kipas fannya, bisa dibuka seperti ini. Kipas fan, kemudian ini di sini letakannya. Kemudian ini adalah harddisk. Ini diletakkannya di sini. Ada yang posisi tiduran atau berdiri. Ya. Harddisk ini merupakan tempat penyimpanan tetap. Jadi ketika kita mau mengambil file atau data kita tersimpannya di sini. Sedangkan RAM penyimpanannya adalah sementara. Ini RAM bentuknya ya. Ini namanya RAM. Ini adalah baterai CMOS. Ini RAM tersimpannya di sini. Ini jadi ini dingin dulu. Protek. Ini juga diprotek. Ini dimasukin ke dalam. Posisinya ini harus sama ya. Jika sudah ngapa seperti ini, tekan sampai dia bisa diklik. Maka ini sudah terpasang. Ini tempat memasangkan RAM-nya. Cara membuka kipasnya juga seperti ini. Ini dibuka, jadi ada penguncinya ya, ketek gitu. Nah, kalau kita lihat sampingnya, nah ini untuk speaker dan mouse yang bentuknya bulat, ada juga yang bentuk kotak seperti ini ya, USB-nya. Ini tempat kabelan, kemudian ini speaker. Dan kalau kita lihat skemanya maka akan seperti ini ya. Nah, ini prosesor seperti ini. Nah, ini letakannya di. Nah, prosesor ini juga tidak sendirian ya. Di dalamnya ada beberapa komponen juga. Ada CPU, ini fungsinya untuk mengontrol segala aktivitas lalu lintas data ya pada komputer seperti input output. Ada ALU, kalau ALU ini fungsinya untuk melakukan operasi matematika sesuai instruksi pengguna. Sedangkan register ini berfungsi untuk menyimpan perintah yang sedang diproses. Coba diperhatikan ya. Ini dalam menyentuh prosesor harus hati-hati, tidak boleh menyentuh bagian yang tembaga kuning, karena nanti akan mengalami kerusakan. Ya, ini semua disebut dengan perangkat keras. Ya, dipegang juga keras. Ya, ini bisa dilihat dan bisa diraba. Nah, ini merupakan perangkat keras pemrosesan dan penyimpanan. Kenapa? Karena di dalam CPU ini data diproses dan disimpan. Ya, makanya disebut dengan storage and process device. 2000 years later. Oke, lanjut ya. Bagaimana cara menghidupkan komputer? Sebelum kalian menggunakan komputer, ada baiknya kalian mengatur posisi duduk supaya nyaman dan terhindar dari penyakit carpal tunnel syndrome yang merupakan gejala kesemutan pada pergelangan tangan, kaki, dan syaraf kejepit pada punggung ataupun leher. Oke, untuk menyalakan komputer dari laptop maupun komputer PC, personal komputer atau desktop yang biasa ditaruh di meja ya, tekan tombol power, lalu kemudian tekan tombol power ya. Tapi sebelumnya harus dicek dulu apakah kabelnya sudah terhubung ya. Nah, ini belum ya, jadi kabelnya harus dicolokkan dulu ya, kabelnya harus dicolok. Kalau sudah dicolok, periksakan kabel-kabel yang lain
ya, apakah ada yang copot atau tidak. Jika semua kabelnya sudah terpasang dengan benar, maka tekan tombol on pada CPU. Tekan tombol on yang lama pada CPU. Setelah tekan tombol on pada CPU, kemudian tekan tombol on pada layar. Mana tombol on pada layar? Nah, ini tandanya seperti ini. Setiap monitor beda-beda ya, tombolnya ada yang di depan, ada yang di bawah, ada yang di belakang. A few moments later. Untuk cara menghidupkan di laptop sama seperti cara menghidupkan pada layar PC. Kita cari tombol power yang ada di laptop, biasanya di bagian atas atau samping atau belakang layar. Nah, ini ada di posisi kanan atas. Ditekan aja tombol powernya, tekan agak lama sampai lampu indikator menyala, maka layar laptop akan menyala. Inilah yang disebut proses booting, di mana sistem operasi akan mulai bekerja. Jadi sebelum kita menggunakan aplikasi atau program yang ada di laptop maupun komputer, pertama kali yang akan bekerja adalah si sistem operasi ini. Sistem operasi pada setiap komputer atau laptop berbeda-beda ya. Ada sistem operasi Windows, Linux, Unix, Haiku, macOS, dan lain-lain. Ini adalah tampilan sistem operasi Windows 10 ya, Windows 10. Cara ceknya klik kanan aja di My Computer atau di PC, lalu klik Properties, maka di situ akan terlihat sistem operasi apa yang digunakan. Sebetulnya jenis sistem operasi itu sama seperti kalian menggunakan handphone. Di dalam handphone itu kan sistem operasinya ada Android, terus kalau misalkan dulu ada BlackBerry, itu sistem operasinya berarti BlackBerry. Kalau pada program komputer, maka yang kita gunakan kebanyakan sekarang adalah sistem operasi Windows. Ya, ini adalah tampilan dari sistem operasi Windows 10. Ini adalah deretan aplikasi atau program-program yang sudah terinstall. Salah satu program aplikasi yang paling penting dan banyak digunakan adalah Microsoft Office. Pada program Microsoft Office, yang paling banyak digunakan adalah Microsoft Excel, kemudian Microsoft Office Word, dan Microsoft PowerPoint. Selain aplikasi perkantoran, ada juga beberapa aplikasi yang biasa digunakan seperti untuk hiburan, yaitu Winamp, mendengarkan musik. Ada juga beberapa games. Di sini saya akan mencoba memberikan pengenalan ya untuk beberapa program aplikasi Microsoft Office. Ini ada Microsoft Word 2007. Nah, tampilannya seperti ini ya. Microsoft Word ini biasa digunakan untuk mengetik naskah, dokumen, menulis cerpen, membuat grafik, curhat juga bisa. Kita bisa membuat tulisan apapun ya. Kemudian juga kita bisa memilih jenis warnanya, bentuk tulisannya, semuanya bisa kita atur ya. Ketika mengetik pun menggunakan keyboard, ini kita bisa pindah ke baris bawah menggunakan enter, kemudian menjorok ke dalam ya barisnya menggunakan tombol tab, dan menghapus menggunakan tombol delete atau backspace. Menggunakan jarak antar kata menggunakan spasi. Kemudian untuk program Microsoft Excel, tampilannya seperti ini, berbentuk sheet kotak-kotak, tapi sebetulnya ini kalau kita lihat di print preview hanya berupa lembaran yang masih kosong, yang belum ada garisnya. Jadi kalau mau ada garisnya, kita atur dan kita berikan garis pada lembar kerja yang akan kita gunakan.
Ini saya coba contohkan ya, membuat tabel sedikit. Kalian di program Excel ini bisa membuat laporan keuangan, laporan kas, atau data yang berupa perhitungan lainnya. Itulah beberapa contoh program aplikasi. Selanjutnya cara mematikan komputer. Arahkan ke pojok kiri bawah, kemudian klik tombol power. Akan ada 3 pilihan, restart, shutdown, dan sleep. Kita pilih shutdown. Maka di sini proses shutting down, proses mematikan komputer. Ya, sudah selesai ya materinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.